Hai adik-adik, shalom. Ketemu lagi sama Kak Lita hari ini. Kakak harap adik-adik sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan mendengarkan sama-sama firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Mari semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami masih Engkau beri kesehatan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Ya bentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami untuk dengar-dengaran Tuhan. Engkau yang memfokuskan kami untuk melihat firman-Mu Tuhan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga bimbing kami untuk tugas-tugas yang akan diberikan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, karena sekarang kita sudah berdoa, langsung aja ya kakak ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom semuanya, bagaimana kabar kalian? Bersama kakak yakin semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, karena adik-adik semua setia dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita belajar lagi firman Tuhan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Jangan lupa sikapnya yang baik ya, duduk yang manis dan hormati firman-Nya. Siapkan juga buku dan pen. Hari ini kakak bawakan cerita tentang Daud dan Goliat. Sudah pernah tahu ceritanya? Yang sudah tahu dan belum tahu, ayo belajar bersama-sama kembali firman Tuhan. Suatu hari Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yang di lembah terbantin. Ada 3 kakaknya yang akan ikut berperang. Nama kakak-kakak Daud adalah Eliab, Abinadab, dan Syama. Nanti kalian bisa baca dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ketika Daud sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan akan diberi hadiah besar oleh Saul. Tiba-tiba adik-adik keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Untuk itu dia izin pada Raja Saul. Raja Saul memberi Daud baju berperang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak mau memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Kata Daud, pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Daud berseru kembali, engkau datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Lalu ia memasang batu pada umbannya dan terus memutar-mutarnya dan melemparkannya. Batu itu menghantam dan masuk ke dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkannya. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Puji Tuhan, Israel mendapatkan kemenangan karena disertai Tuhan melalui Daud, seorang pengembala kambing domba yang hidupnya dipimpin Roh Allah. Dari cerita hari ini kita mau belajar dari kehidupan Raja Daud. 3 hal yang kita pelajari dari Daud hari ini. 1. Taat. Daud taat pada orang tua. Ketika disuruh mengirim makanan untuk kakak-kakaknya, dia dengar-dengaran dan tidak membantah. Yang kedua, percaya dan mengandalkan Tuhan. Daud hidup percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, rendah hati. Meski Daud diberi kepercayaan oleh Saul untuk maju melawan Goliat, Daud tidak menjadi sombong. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semuanya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu sebab masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya cerita tentang Daud dan Goliat hari ini bisa membuat kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kami andalkan.
dan kami banggakan dalam kehidupan ini. Seperti Daud, kami mau belajar rendah hati dan juga taat, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kau senantiasa memberi kesehatan, kecukupan, dan kedamaian selalu. Pujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada-Mu hikmat dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi adalah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan semuanya dengan jelas kan? Adik-adik nggak ada di skip-skip loh ya, ayo. Yang masih di skip-skip, nanti adik-adik bisa kembali lagi ya ke awal supaya mendengarkan firman Tuhannya secara utuh, nggak terpotong-potong. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik sekarang ini, kira-kira siapa sih tokoh yang diceritakan pada firman Tuhan tadi? Iya, benar adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini bercerita mengenai tokoh Daud. Nah, kira-kira dari cerita firman Tuhan tokoh Daud tadi itu, adik-adik menangkap firman Tuhan tadi seperti apa? Iya, benar sekali adik-adik. Jadi di firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita itu harus taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada orang yang lebih tua. Begitu ya adik-adik. Taat itu seperti apa sih yang dicontohin seperti tokoh Daud tadi? Tokoh Daud tadi tidak membantah ya walaupun disuruh-suruh. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, taat, mendengarkan orang tua, melaksanakan perintah orang tua secara langsung. Tidak membantah, tidak ngamuk kalau disuruh ini, itu ya. Tapi kita harus nurut apa yang dikatakan sama orang tua. Kemudian, firman Tuhan tadi juga bercerita bahwa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Di setiap keadaan apapun kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Seperti Raja Daud tadi, meskipun dia kecil, dia mampu loh mengalahkan Goliat yang besar. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus percaya dan mengenalkan Tuhan Yesus supaya masalah sesulit apapun, sebesar apapun, adik-adik bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, kemudian poin yang terakhir untuk firman Tuhan hari ini adalah meskipun adik-adik diberi kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua masalah, adik-adik tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh semena-mena, karena itu semua kepunyaan dan pemberian dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus rendah hati ya, tidak boleh sombong ya, tidak boleh berpikir bahwa wah aku bisa ini, jadi menyepelekan kegiatan yang lain atau menyepelekan orang lain. Seperti itu ya adik-adik, tetap harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan dari Kak Lita hari ini, Kak Lita mau beri tugas ke adik-adik untuk menghafalkan Yeremia pasal 17 ayat 7. Nah, di situ adik-adik setelah menghafalkan, adik-adik video, kemudian adik-adik kirimkan ke Kak Nela ya. Nah, di ayat tersebut itu kan ada kata-kata orang nantinya. Nah, kata-kata orang ini nanti adik-adik ganti dengan nama adik-adik ya. Misalnya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, begitu ya. Nah, ini kakak ganti orangnya ini dengan nama kakak. Jadi berbahagialah Kak Lita yang mengandalkan Tuhan. Seperti itu ya. Dan misalnya kalau nama adik-adik, misalnya kakak pakai nama Brian, begitu ya. Nah, ini kakak ganti berbahagialah Brian yang mengandalkan Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya, paham ya? Setelah adik-adik menghafalkan dan kemudian di video, nanti langsung dikirim ke Kak Nela sebagai tugas untuk minggu ini. Begitu ya adik-adik. Bye-bye.